Berlatar di salah satu kantor bank yang ada di India, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Mahesh sedang ikut bersama ayahnya datang ke bank untuk meminta keringanan membayar hutang karena diketahui sudah jatuh tempo di mana si ayah sendiri saat ini tidak mempunyai uang untuk melunasi hutangnya sehingga ia meminta kepada pegawai bank tersebut untuk memberikannya waktu selama 6 bulan. तैयार रहना प्लीज मैडम प्लीज 6 महीनों में पैसों का इंतजाम हो जाएगा। Pegawai bank sama sekali tidak memberikan keringanan kepada si ayah, bahkan diminta untuk melunasinya esok hari, yang mana hal itu membuat si ayah sangat kebingungan karena tak ada satupun orang yang mau membantunya saat ini. कोई मदद के लिए नहीं आया, हल क्या होगा सोचकर डर लगा। Esok harinya, tepat setelah Mahesh bangun tidur, ia dikejutkan dengan keputusan yang diambil oleh kedua orang tuanya tatkala mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tak sanggup apabila harus melunasi seluruh hutang dengan waktu 1 hari. Kejadian itu tentu tidak akan pernah dilupakan oleh Mahesh karena pada hari kematian kedua orang tuanya, petugas bank langsung menyita rumahnya hari itu juga tanpa melihat kondisi sekitar yang penuh dengan isak tangis akan kepergian orang tersayang. Mahesh saat ini dititipkan oleh seorang pria parubaya yang rupanya adalah guru sekolah Mahesh. Beliau menitipkannya ke salah satu panti asuhan karena Pak Guru menginginkan Mahesh sukses meski tidak ada orang tua di sampingnya. शुक्रिया फादर। Tekad kuat Mahesh untuk sukses begitu kuat karena sebelum dirinya meninggalkan rumah, Mahesh membaca selembar kertas yang dibuat oleh ayahnya dengan koin 1 rupiah untuk Mahesh bertahan hidup, yang karena hal itulah Mahesh berjanji pada diri sendiri bahwa dirinya mampu mengubah ekonomi siapapun agar tak ada satupun orang yang mengalami nasib sama sepertinya. कौन सा चाहिए Beberapa tahun kemudian, kini Mahesh menjadi pemuda yang sukses. Dia mempunyai perusahaan pinjaman bernama Mahi Finance Corporation, di mana setiap kali waktu pembayaran tiba, Mahesh pasti akan mengambil uangnya secara langsung tanpa sadar jika aktivitas tersebut telah diperhatikan oleh sekelompok pencuri yang berniat jahat sehingga dengan polosnya, Mahesh mengira jika mereka adalah sekelompok orang yang ingin meminjam uang. Akan tetapi, setelah salah satu dari komplotan melancarkan satu serangan, membuat Mahesh sadar jika puluhan orang yang ada di hadapannya akan berniat jahat dan berkat kemampuan baku hantam Mahesh, membuatnya berhasil mengalahkan mereka semua meski hanya dengan seorang diri. Yang setelah itu, Mahesh beserta pegawainya bernama Kishore langsung pergi ke suatu daerah untuk menagih hutang kepada seorang pria yang sudah nunggak 7 tahun. सर ये तो गैंगस्टर है, अब क्या करें? ये गैंगस्टर है तो हम भी स्टार्स। निकाल। Di tempat lain, terlihat seorang wanita yang hobinya bermain judi bernama Talapati. Ia yang saat ini sedang beradu keberuntungan malah kandas tatkala lawannya sangat jago dalam ahli prakaraman, yang mana hal tersebut membuat Kalapati kesal karena alih-alih menang dan bisa membayar hutang, dirinya malah kelak tak mendapatkan hasil apapun. हो जा मर आकर कहीं Karena kekalahan tersebut membuat Kalapati kebingungan untuk membayar hutang, sehingga demi membayar hutangnya itu, ia berniat bermain judi kembali. Namun yang menjadi halangan kali ini adalah dirinya sama sekali tidak mempunyai uang untuk pendaftaran. Istilah gali lubang tutup lubang ternyata benar adanya, terlihat dari cara Kalapati yang ingin menutup hutang dengan cara meminjam uang demi bisa kembali berjudi. Kemudian dia berniat untuk menaklukkan Mahesh yang konon katanya sangat sulit memberikan pinjaman untuk hal yang tidak pasti. तो कॉलेज का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तुम चाहो तो उससे बात कर सकते Keesokan harinya, Kalapati mulai melancarkan aksinya dengan sengaja menabrakkan diri kepada Mahesh, sehingga dengan cara ini ia berhasil membuat Mahesh langsung jatuh cinta kepadanya. माफ करना,
लेट हो रही थी, मैंने सोचा बस ना मिस हो जाए इस Hati Mahes sudah berada di tangan Kalapati. Hal itu membuat Kalapati sangat mudah dalam memulai tujuannya, yaitu ingin meminjam uang. Dan berkat baju sari serta bunga di rambutnya, Kalapati kembali berhasil membuat Mahes semakin jatuh cinta akan kecantikan yang Kalapati miliki. Tidak seperti peminjam pada umumnya, Kalapati justru sangat mudah mendapatkan uang $10.000 hanya dengan menceritakan kesedihan serta tujuan mulianya, yang mana hal itu membuat Mahes semakin jatuh cinta dan memberikan uang tersebut secara percuma. एक एक पाई संभाल कर खर्च करूंगी। Setelah mendapatkan uang tersebut, Kalapati segera pergi dari sana dan alangkah dibuat terkejutnya ia ketika melihat Mahes mengikutinya kemanapun Kalapati pergi, di mana ia yang takut penyamarannya terbongkar pun dengan cepat pergi ke kampus, seakan-akan dirinya memang mahasiswa yang baik. Beberapa hari kemudian, Kalapati kembali ditagih oleh seorang rentenir, di mana Kalapati yang sadar jika Mahes pasti akan membantunya, kembali mengerang cerita yang membuat hati Mahes tersentuh dan memberikan uang yang cukup banyak kepada Kalapati. बहुत शुक्रिया। Sejak saat itulah hubungan antara Kalapati dengan Mahes semakin dekat, namun tanpa Mahes sadari jika dirinya sedang dimanfaatkan oleh wanita hobi judi yang terus-menerus mengambil uangnya. Suatu hari ketika Mahes menagih uang kepada salah satu debitur, orang tersebut malah kabur yang membuat aksi kejar-kejaran tak bisa dihindarkan lagi. Dan setelah beberapa menit melakukan pengejaran, Mahes berhasil menangkapnya di sebuah gedung kasino. Dan pada saat itu pula, ia melihat kekasih hatinya sedang bermain judi di tempat tersebut. Hancurlah sudah hati seorang pria ketika melihat wanita tercintanya malah bermain judi dengan mengenakan pakaian serta riasan wajah yang begitu tidak sopan. Hal tersebut tentu membuat Mahes sangat kecewa karena selama ini dirinya telah dibohongi oleh wanita yang ia anggap baik, dalam artian tidak pernah melakukan judi, sering berbohong, dan lain sebagainya. अब उसने आपके गजरे लग सही कहा। Demi membalaskan perbuatannya itu, Mahes meminta kepada Kishore untuk memberitahu Kalapati jika dirinya menginginkan uang $10.000 segera dikembalikan, di mana Kishore yang memang dari awal sangat tidak menyukai Kalapati pun dengan bersemangat menghubungi Kalapati dan langsung menyampaikan apa yang diminta oleh Mahes. सुबह मिलते हैं। ओके सर मैं छूटी कहीं की। Sesuai kesepakatan semalam, Mahes yang ditemani oleh Kishore bertemu dengan Kalapati di suatu tempat, menyaksikan kembali sandiwara yang dibuat oleh Kalapati, di mana aktingnya itu saat ini membuat Mahes sangatlah merasa jijik karena kok ada wanita sewatados ini. Namun meski begitu, dirinya mencoba meminta baik-baik uang yang waktu itu ia pinjamkan. इसको तो सरेआम फांसी लगानी चाहिए। बहुत हुआ। Kalapati yang akhirnya menyadari jika sebenarnya Mahes dan Kishore telah mengetahui perbuatan buruknya, seketika ia mengamuk sehingga perdebatan pun terjadi di antara mereka. Tidak hanya berdebat, Kalapati justru melayangkan satu tamparan kepada Kishore yang membuat Mahes marah dan langsung membalasnya saat itu juga. तुम मुझ पर हाथ रखोगी। Mendapat tamparan tersebut, Kalapati langsung mengadukan kepada sang ayah, di mana si ayah yang sepertinya orang kaya pun dengan sangat mudah menyewa pasukan untuk sekedar memberikan pelajaran kepada Mahes dan Kishore. पैसे कब मिलेंगे? उन्होंने कहा एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, जो करना चाह अरे भैया मैं आपसे निकल यहाँ से। Tak terima jika dirinya diperlakukan seperti itu, Mahes memutuskan untuk pergi ke India hanya untuk menagih hutang $10.000 kepada ayah Kalapati. Dan ketika dirinya sedang menunggu keberangkatan tiba, ia melihat seorang ibu parubaya duduk di hadapannya sedang melamun seperti banyak pikiran. Singkat cerita, setibanya Mahes di India, ia langsung pergi ke penginapan yang super duper murah meriah, tapi kualitasnya bagus. Tidak hanya tinggal di tempat yang nyaman, ia juga secara kebetulan bertetanggaan dengan Pak Guru yang selama ini selalu berbuat baik kepadanya. Dengan senang hati, Mahes menghampiri Pak Guru yang kini sudah mulai tua. Seiring bertambahnya usia, yang meskipun Pak Guru sudah tidak mengingat akan Mahes, beliau tetap mempersilahkan Mahes untuk masuk ke dalam rumah. भाई वाइजैक कैसे आना मीटिंग है
बस 2-3 दिन के लिए। Sementara di tempat lain, kita akan diperlihatkan kepada ayah Kalapati yang ternyata seorang miliarder dan pemilik beberapa pabrik industri berpengaruh bernama Rajendranat. Kita panggil saja Raje. Saat ini, dia sedang memberikan pelajaran kepada setiap pegawai bank yang mencoba menagih hutangnya karena meskipun Raje terbilang orang kaya yang hartanya tidak habis dalam 7 turunan pun, dia sangat anti membayar hutang karena merasa bahwa dirinya tidak perlu melakukan itu. इन दोनों शब्दों से नफरत। Di hari yang berbeda, setelah kemarin beristirahat seharian, Mahes dengan kondisi tubuhnya yang saat ini sudah bugar, langsung datang ke perusahaan Raje untuk meminta uang $10.000 yang telah putrinya pinjam, di mana Raje yang memang tidak pernah sekalipun membayar hutang, malah memanggil bawahannya untuk segera mengeluarkan Mahes dari ruangan. सर प्लीज निकलिए, चलिए। Tak berhenti sampai di situ saja, Mahes kembali berusaha mendapatkan uangnya dengan cara menghentikan mobil Raje, di mana aksinya itu membuat Raje sangat marah sehingga mengundang banyak sekali warga yang merekam kejadian itu. Tapi untungnya sebelum Raje akan bertindak lebih jauh, salah seorang pria yang tiada lain adalah asisten Raje, kita panggil saja Prabas, datang dan langsung membawa pergi dari sana saat itu juga. Malam harinya, ketika Mahes hendak masuk ke dalam rumah, ia tak sengaja melihat istri Pak Guru sedang berdiri di hadapan pagar sambil memegang rantang makanan. Ia yang penasaran akan kemana si ibu pergi, lantas menanyakannya. Dan setelah mengetahui tujuannya, Mahes meminta kepada si ibu agar dirinya saja yang mengantarkan makanan kepada Pak Guru. तुम्हें ये ले जाने के लिए कहा। Setibanya di tempat bekerja Pak Guru, Mahes sangat dibuat terkejut karena sekarang Pak Guru bekerja pada malam hari sebagai seorang satpam, di mana setelah berbincang-bincang lama, Mahes menawari Pak Guru untuk melunasi hutangnya agar tidak bekerja lagi. Akan tetapi, Pak Guru yang tak enak hati menolak dengan lembut tawaran tersebut. और उन्होंने खुद पर चढ़े कर्ज को चुकाने के लिए इस उम्र में EMI के लिए इस तरह नाइट ड्यूटी करना। Esok harinya, pada saat Mahes sedang menikmati angin sepoi-sepoi di pesisir pantai, secara mengejutkan para nelayan melakukan tindakan jahat, yaitu meringkus Mahes dengan jala ikan. Tidak hanya itu, mereka juga menarik Mahes menggunakan perahu. Dan ya, meski postur tubuh Mahes cenderung lebih kecil dari para penjahat, tapi ia mampu mengalahkan seluruh lawan hanya seorang diri. Yang tak lama setelah itu, ponsel salah satu penjahat berdering karena ternyata mereka adalah anak buah Raje yang berniat menghabisi Mahes. कौन है तू? गोलियों से भरा हुआ है। Akibat kejadian itu, menarik puluhan reporter yang berbondong-bondong untuk mewawancarai Mahes. Di sana, Mahes memanfaatkan keadaan dengan menceritakan jika dirinya melakukan semua ini hanya sebagai bentuk pemberontakan atas uang $10.000 yang dipinjam oleh putri Raje. Dengan tersebarnya berita tersebut tentu membuat Raje sangat marah dan langsung meminta kepada salah satu polisi untuk menghabisi Mahes dengan imbalan $1 juta. Namun sayang, Raje malah menyuruh polisi paling langka di dunia, di mana polisi dengan tegas menolak tawaran tersebut dan menyuruhnya untuk memberikan uang itu kepada Mahes agar masalah cepat selesai. वो जिद्दी लगता है, मामले को और ना उलझ। मामला बहुत छोटा है। Tak ada pilihan lain lagi. Raje memanggil Mahes dan mengajaknya bekerja sama, di mana Raje yang tak ingin reputasinya hancur di kalangan pebisnis lainnya serta di jajaran pemerintahan pun meminta kepada Mahes untuk melakukan klarifikasi di depan para awak media jika berita kemarin tidaklah benar, dan sebagai imbalannya Raje akan melunasi hutang $10.000 beserta dengan bunganya. Mendapat tawaran itu, dengan sangat terpaksa Mahes melakukan perintah Raje, dan tepat di depan puluhan reporter, Mahes mengaku jika sebenarnya Raje tidak memiliki hutang $10.000, melainkan $100 miliar, yang mana pengakuan itu membuat Raje marah karena alih-alih nama baiknya kembali membaik, justru malah semakin buruk di mata orang banyak.
Entah apa yang dilakukan oleh Mahes nantinya, karena dengan terucapnya 100 miliar dari mulutnya, membuat Raje sangat ketar-ketir sehingga ia mengumpulkan beberapa dewan serta rekan bisnisnya untuk berdiskusi mencari jalan keluar. Namun sayangnya, beberapa orang tersebut tidak bisa membantu Raje karena uang 100 miliar rupiah tersebut tidak terdaftar di pembukuan. Raja yang saat ini masih bertanya-tanya terkait kapan dirinya meminjam uang 100 miliar lantas menghubungi Mahes untuk meminta penjelasan. Namun bukannya diberi penjelasan, Raja malah diminta datang ke sebuah penjara pusat yang ada di Delhi dan akan menjelaskan semuanya. Setibanya di sana, Raja langsung melihat Mahes dan seorang ibu parubaya yang waktu itu sempat bertemu dengan Mahes saat di bandara karena rupanya beliau adalah seorang pegawai bank yang terkena tuduhan melakukan korupsi, di mana awal mula dirinya mendapat tuduhan tersebut karena menerima laporan proyek palsu dari Raja untuk sebuah pembangunan dengan meminjam uang 100 miliar. Namun Raja sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran yang membuat tuduhan korupsi menimpa ibu tersebut. सर आइए Tidak hanya itu, Mahes juga menceritakan kekesalan yang dialami si ibu parubaya tersebut, yaitu tindakan Raja yang seenaknya tidak pernah sekalipun membayar angsuran. Sementara rakyat bawah mereka rela tidak makan enak hanya demi membayar hutang. Dan karena hal itu pula, tidak hanya memancing amarah ibu parubaya, melainkan amarah Maher juga ikut terpancing sehingga ia memaksa kepada Raja untuk segera membayar angsuran tersebut. Namun Raja dengan watak yang heras beheng pun malah memarahi Mahes karena terus-menerus berusaha menagih hutang. वरना मुझे तुम्हें और कई बातें समझानी पड़ती है, परेशानी होती जिन Demi memberitahu Mahes tentang penyaluran uang 100 miliar itu, Raja membawanya mengunjungi beberapa tempat yang kemudian ia menyebutkan jika uang 100 miliar rupiah tersebut tidak digunakan untuk foya-foya, melainkan demi memenuhi kebutuhan partai kesejahteraan rakyat dan sisanya disimpan di perusahaan miliknya. Meskipun begitu, Mahes tetap saja kesal sehingga ia berencana akan mengirimkan surat peringatan langsung dari bank. Mendengar hal tersebut, Raja malah menganggapnya sepele dan justru menantang Mahes jika memang petugas bank benar-benar mengirimkan surat peringatan, maka ia akan membayar lunas hutangnya. Tanpa pikir panjang, Mahes segera datang ke bank dan meminta kepada salah satu pegawai untuk membuatkan surat peringatan kepada Raja. Namun karena mereka takut akan kekuasaan Raja, tak ada satupun orang yang berani membuat surat peringatan. Di mana itu tentu membuat Mahes sangat marah karena apabila terus-terusan begini, maka si Raja tidak akan mustahil untuk bisa melakukan hal tersebut. बहुत हो गया Di tengah kemarahan yang sedang menguasai diri Mahes, yang menarik adalah secara mengejutkan salah satu pegawai yang mohon maaf mempunyai kekurangan dengan berani membuat surat peringatan. Dan setelah selesai membuat surat peringatan tersebut, Mahes bersama pegawai bank langsung pergi menuju rumah Raja saat itu juga. Di tengah perjalanan, Mahes malah terkena masalah tatkala ada ratusan orang yang berjaga di setiap blok-bloknya sehingga demi bisa mengirimkan surat peringatan tersebut, Mahes terpaksa putar arah dan kembali dengan membawa sebuah truk sehingga inilah yang terjadi. Manusia, tumpukan batu bata, jerami yang dikobari dengan api, pagar besi, semua Mahes terobos. Namun masalah tak berhenti di situ saja. Tatkala puluhan anak buah Raja mulai berdatangan dan setelah mengalahkan semua musuh, Mahes meminta pegawai bank untuk membacakan surat peringatan yang mana hal tersebut membuat Raja sangat terkejut bukan karena adanya surat peringatan, melainkan dirinya dibuat tercengang ketika Mahes mampu mengalahkan seluruh anak buahnya tanpa terluka sedikit pun. Beberapa hari setelah mengirimkan surat peringatan,
Mahesh tiba-tiba dihubungi oleh Raje yang memberitahukan jika dirinya telah mendapat surat penangguhan dan hanya mendapatkan hukuman selama 6 bulan lamanya, dan lebih parahnya bahkan diperbolehkan untuk tidak membayar sepeser pun, di mana hal tersebut tentu membuat Mahesh kesal karena perjuangannya akan sia-sia. देश को 1 लाख करोड़ का नुकसान झेलना होगा, समझा? Berpindah di rumah Pak Guru sendiri, saat ini beliau kedatangan petugas bank yang ingin menagih hutang karena perlu diketahui Pak Guru ternyata belum membayar angsuran dan berniat akan membayar bulan depan. Namun karena petugas bank tak memberikan toleransi sedikit pun, justru malah berbuat kasar terhadap Pak Guru. Untungnya di tengah situasi yang begitu menegangkan, Mahesh datang dan memberikan sedikit pelajaran sambil memarahinya karena tidak bertindak adil, di mana hutang yang miliaran mereka diamkan, sedangkan yang ribuan, yang ratusan, bahkan yang puluhan terus-menerus ditagih tanpa henti. सर अब ये क्या आप 2 तारीख तक बैंक आकर इसका भुगतान Setelah pegawai bank itu pergi, Mahesh mengajak Pak Guru untuk datang ke bank dan melunasi hutangnya. Namun untuk kesekian kalinya, Pak Guru tetap menolak ajatan tersebut dengan alasan tidak ingin membebani orang lain. Di tengah obrolan mereka, petugas bank kembali datang dengan membawa puluhan rekannya untuk sekedar menagih hutang dan membalaskan perbuatan yang telah Mahesh lakukan. Namun alih-alih mendapat uang angsuran, si petugas malah mendapat sebuah siksaan yang kembali dilayangkan oleh Mahesh. Kejadian tadi siang membuat para tetangga sangat dibuat iri karena melihat Pak Guru tidak membayar hutang, di mana salah satu warga di sana menyuruh Mahesh untuk tidak menghalangi para petugas yang akan menagih hutang. Akan tetapi Mahesh yang kali ini sudah benar-benar muak dengan kondisi kacau di negaranya, menyuruh kepada semua orang untuk tidak membayar angsuran sebelum Raje dan para penguasa membayar hutang, yang hal itu ia lakukan sebagai tanda peringatan jika kali ini warga tidak akan berdiam diri atau menutup mata apabila Raje masih berbuat sesuka hati. Sejak saat itulah hampir seluruh warga yang ada di kota tersebut memasang sebuah plang dengan tema "Kamu bayar, kami juga bayar", yang mana itu menjadi sebuah berita trending satu yang menggemparkan tanah India. Kamu bayar, ya saya bayar. कि जब तक 10,000 करोड़ का बैंक लोन नहीं चुका देते, Dengan adanya ide tersebut, Raje tentu saja marah sehingga ia mengirimkan puluhan anak buahnya untuk menculik dan memaksa para warga agar mereka membayar hutang, dan jika tidak, maka nyawa sebagai taruhan, di mana dengan adanya kejadian itu tentu membuat semua orang dibuat khawatir akan keselamatan keluarganya yang diambil paksa oleh anak buah Raje. Di tengah situasi genting itu, Mahesh dihampiri oleh polisi jujur yang datang membawa surat perintah penangkapan atas tuduhan menjadi dalang utama di balik kekacauan ini, di mana Mahesh yang merasa jika dirinya tak melakukan kesalahan apapun memilih untuk ikut bersama dengan polisi jujur itu. Rupanya polisi jujur tersebut malah memberikan Mahesh kepada anak buah Raje yang langsung menyiksanya saat itu juga, dan tak lama setelah itu datanglah Raje memberikan sebuah peringatan kepada Mahesh agar tidak macam-macam dengannya karena pengaruh politik serta kekuasaan akan sangat mudah untuk menenggelamkan karir Mahesh yang sudah dibangun dengan susah payah. Dan demi mencegah kekacauan semakin berlanjut, Raje menyuruh salah satu polisi untuk menghabisinya saat itu juga. Keesokan harinya, ketika para petugas akan membuka bank, mereka dikejutkan dengan sebuah gembok dengan ciri 1 rupiah yang sangat mustahil untuk bisa dibuka, dan untuk membukanya dibutuhkan tenaga super kuat yang mampu menghancurkannya. Di mana hal itu terlihat di bank yang lain yang sama-sama disegel dengan gembok yang memiliki ciri 1 rupiah. ना सिटी के सारे बैंक बंद है, ताले लगे हैं सभी बैंक पे और हर Salah satu bank yang kemungkinan berada di pusat kota berhasil dibuka gemboknya, dan alangkah terkejutnya mereka ketika Mahesh sedang duduk santai seolah telah menanti kedatangan anak buah Raje yang saat ini telah menguasai tanah India.
Dengan hadirnya Mahes di sana, kita akan dibawa sedikit flashback ke beberapa jam sebelum ini karena ternyata salah satu polisi yang ditugaskan untuk menghabisi Mahes di luar ekspektasi sangat berhutang budi kepada Mahes karena berhasil menyadarkannya dan menjadi penerang dari gelapnya dunia yang sistem keadilannya saja tidak berlaku. Oleh karena itu, Pak Polisi lantas membiarkan Mahes untuk tetap hidup. Itulah sedikit cerita kenapa Mahes masih hidup, di mana setelah semua anak buah Raja hadir, Mahes hanya seorang diri langsung menyerang mereka, sehingga inilah yang terjadi. Di tengah keributan tersebut, Raja datang berniat ingin menghabisi Mahes. Akan tetapi, otak Raja yang sangat bodoh malah santai berjalan di tengah kerumunan warga yang karena hal itulah membuatnya harus bernasib seperti ini. Sungguh di luar dugaan, Mahes datang menyelamatkan Raja dan segera membawanya pergi dari kerumunan warga. Dan setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Mahes menasihati Raja agar menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga mengingatkan tentang orang-orang kecil di sekitarnya yang bekerja keras setiap menit, setiap detik, dan rela menahan lapar demi membayar hutang, namun tetap saja harus membayar pajak dan tetap ditagih. Sedangkan Raja sendiri justru dengan kekuasaan sementaranya berani menginjak rakyat kecil dengan cara tidak membayar hutang dan pajak. एक या दो बार अपना खाया बैंक में भरेंगे। Setelah diberi nasihat itu, Raja akhirnya sadar jika perbuatannya selama ini adalah salah, kemudian memutuskan untuk meminta maaf di depan puluhan kamera yang berjajar, bukan sekedar omon-omon dan klarifikasi palsu. Tidak hanya itu, ia juga melunasi semua hutang yang membuat dirinya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Selesai dengan semua permasalahan, Mahes dihampiri oleh Ibu Parubaya yang datang mengucapkan terima kasih karena telah berhasil menuntaskan masalahnya. Ia juga menanyakan kenapa Mahes bisa bersedia membantunya. Di sana Mahes bercerita jika sebenarnya ia adalah korban dari kekejaman Ibu Parubaya itu sendiri pada saat masih menjadi pegawai bank, karena dengan tekanan yang diberikan oleh Ibu Parubaya itu di masa lalu membuat orang tua Mahes memilih untuk mengakhiri hidupnya, di mana setelah mendengar hal tersebut si ibu mengucapkan beribu-ribu maaf karena selama ini telah merenggut kebahagiaan Mahes. इसमें आपका कोई दोष नहीं, आपने अपना फर्ज निभाया। Mendapat permintaan maaf itu, Mahes tentu saja akan memaafkannya. Ia juga memberikan dukungan kepada si ibu agar bertindak adil, menyamaratakan semua tanpa pandang bulu, karena selama ini secara tidak langsung si ibu memihak kepada orang yang berkuasa saja.